Ya, 11 tahun setelah resmi ditutup, nama eks-lokalisasi Doli harus diakui masih tetap jadi kawasan paling ikonik di kota Surabaya. Dan nama Gang Doli kembali mencuat akhir-akhir ini setelah ada dugaan praktik prostitusi kembali hidup di kawasan ini meskipun dilakukan secara terselubung. Dua wanita pekerja seks dan dua pria muncikari dibekuk polisi. Tak cuma karena satu pekerja seks yang tertangkap ditengarai masih di bawah umur, razia di pekan kedua November 2025 itu menguak fakta masih ada praktek prostitusi di Jalan Putat Jaya Timur atau yang lebih tersohor sebagai Gang Doli. Padahal, eks-lokalisasi yang sempat dinobatkan sebagai yang terbesar di Asia Tenggara ini sudah resmi ditutup sejak Juni 2014. Jika dulu denyut Gang Doli terlokalisasi di wisma-wisma yang di zamannya dikenal sebagai akuarium etalase PSK, kini transaksi mesum terselubung di balik dinding rumah kos. Seorang penghuni kos di Gang Doli asal Bintuni, Papua mengaku terganggu dengan aktivitas prostitusi terselubung di lingkungan indekosnya. Sebulan tinggal di salah satu indekos di ujung Gang Doli, ia kerap mendapati kamar indekos disewakan untuk lokasi mesum, PSK, dan hidung belang. Selama berada di daerah Doli, Gang Doli, itu kita lihat keadaan yang ada di sini, sementara masih ada terselubung ke PSK yang masih simpang di sini kiri kanan. Masih ada. Ya. Jadi untuk ke depan, pemerintah harus lebih giat untuk mencek seperti apa, karena kita takut mencegah penyakit menular seperti begitu. Kan jaga kos gini ya? Saya jaga kos gini? Iya. Kok akeh arek sing sering mlebu nang kono? Apa? Gak sepiro rame sih. Tapi golek kamar ya nang kono ya? Ya biasanya golek kos-kosan. Kos-kosan nang kamar. Di kos-kosan Mas, jeneng kos-kosan kok. Kos-kosan kok metu-metu mlebu metu. Kos-kosan Mas, sama enggak percaya. Ana kene aku anak SPN akeh, Cuk. Yang lebih membuat miris, tak hanya jadi arena mesum PSK dan hidung belang. Kuat dugaan, kamar kos di Gang Doli disewakan untuk mesum pasangan di bawah umur. Seperti yang jadi keprihatinan Muhammad Ridwan Tanro, Ketua RT 5 RW 12 Putat Jaya. Ridwan mengaku curiga dengan seringnya aktivitas pasangan remaja keluar masuk di rumah kos sekitar lingkungannya. Nah, kos-kosan itu cuma untuk label aja. Tapi di situ kayak hotel melati gitu. Jadi kayak ada orang ya. Tapi aku sih paling miris ya masih pelajar-pelajar itu. Jadi pelajar masih anak kecil-kecil itu bisa sewa seenaknya nang gini itu sing membuat aku miris kan dari itu. Tapi aku sudah saya laporkan ke pihak kelurahan, kecamatan, tapi ya tanggapannya segini itu nggak ada. Maksud saya itu kalau bisa 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu di operasi kayak apa gitu, tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali gitu. Ridwan menyadari tak semudah itu menghapus gurita bisnis prostitusi yang sudah mengakar lebih dari setengah abad di Gang Doli. Namun ia juga menyayangkan penutupan lokalisasi tidak diiringi upaya berkesinambungan untuk menjaga perekonomian warga agar tetap bergerak. Buktinya, 39 lapak di Pasar Burung dan Batu Akik yang dibangun bersamaan dengan penutupan Gang Doli 11 tahun lalu kini mati. Ridwan pun kini memilih memberdayakan warganya untuk membuat meja biliar untuk memenuhi permintaan hingga keluar Jawa. Dibantu sejumlah warga, dalam sebulan Ridwan bisa memproduksi sekitar 12 unit meja biliar yang dijualnya antara 5 hingga 7,5 juta rupiah per bulan. Kalau prostitusi itu dari zamannya Pangeran Diponegoro sampai sekarang nggak mungkin hilang kan. Jadi pemerintah itu cuma menghilangkan lokalisasi. Jadi untuk menghilangkan lokalisasi ini kok warga niki ya apa harusnya kan dia yang bertanggung jawab. Jadi solusi ini ya apa, bukan kita yang meminta solusi, harusnya dia yang ngasih solusi ya. Tadi temuan prostitusi terselubung yang kembali marak di Gang Doli membuat pemerintah kota Surabaya ambil ancang-ancang. Termasuk menggiatkan kembali patroli gabungan melibatkan Polrestabes Surabaya, terutama untuk penerimaan rumah hunian yang dijadikan kos-kosan. Tak hanya di Gang Doli, namun juga di eks-lokalisasi lain seperti Morosenet. Wakil Wali Kota Surabaya menilai, pelanggaran yang terjadi bukan berarti program penutupan eks-lokalisasi Doli yang sudah dilakukan 11 tahun lalu gagal. Namun ke depannya,
aparat pemerintahan setempat harus benar-benar berbenah. Kalau dibilang gagal enggak, semenjak Bu Risma menutup lokalisasi Doli itu suatu keberhasilan dan patut dicontoh oleh daerah-daerah lain. Jadi ini harus benar-benar aparat-aparat yang ada di bawah kerjasama dengan masyarakat di sekitarnya memberikan laporan yang benar-benar konkret. Jangan segan-segan melaporkan bila ada hal-hal yang mencurigakan seperti ini, terutama terhadap wilayah RT setempat, RW maupun lurah. Lurah harus aktif turun ke bawah. Senada dengan Pemkot Surabaya, jajaran Polrestabes Surabaya juga menegaskan komitmen untuk menegakkan kembali Kamtibmas, terutama di kawasan rawan seperti eks-lokalisasi. Jadi kami selalu menyampaikan kepada seluruh Babin Kamtibmas yang ada di Kota Surabaya terkait dengan apa-apa yang terjadi di lingkungannya. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Surabaya melalui Babin Kamtibmas, tolong dilaporkan, tolong disampaikan kepada petugas dalam hal ini apabila ada kos-kosan yang mencurigakan supaya segera kita laksanakan langkah-langkah mitigasi dan mengantisipasi terjadinya prostitusi. Tantangan menghapus prostitusi memang semakin sulit di zaman ini. Transaksi perdagangan syahwat ini tak lagi butuh lokasi seperti lokalisasi. Jerat prostitusi juga semakin mudah menyasar para penggunanya berkat kecanggihan teknologi dan kemudahan akses komunikasi. Di masa jayanya sejak dibuka sekitar era 1960-an, gang sesempit ini sempat menjadi tempat penghidupan untuk sekitar 5.000 orang PSK. Saat ditutup pada Juni 2014 atau sekitar 11 tahun lalu, tercatat sekitar 1.500 orang PSK bersama 300 lebih mucikari masih menggantungkan hidup di Gang Doli. Dan saat ini saat ada sinyalemen bahwa prostitusi kembali hidup di sekitar kawasan Gang Doli, butuh kerjasama dan komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pula dari warga Doli sendiri untuk membuktikan bahwa Doli telah berubah. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.